Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menantikan kisah penuh makna. Malam itu, langit desa Taruna Jaya gelap tanpa bintang. Seorang pemuda miskin bernama Irul duduk di beranda rumah reotnya, memandangi hutan larangan yang sunyi, hingga tiba-tiba, puluhan pasang mata tajam muncul dari kegelapan. Puluhan harimau, besar, gagah, namun tatapannya bukan mengancam, melainkan seperti menjaga. Detik itu, hidup Irul berubah selamanya, dan desa pun terperangah dalam ketakutan dan prasangka. Tapi apa yang sebenarnya mereka inginkan? Perlindungan, atau sebuah pesan dari alam yang marah? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari sore perlahan meredup di desa Taruna Jaya. Angin berhembus membawa aroma tanah kering, bercampur debu dari jalan tanah yang retak-retak. Di balik sebuah rumah reot berdinding kayu lapuk, duduklah Irul, seorang pemuda berusia 23 tahun. Wajahnya penuh luka memar. Lebam kebiruan menghiasi pipi kirinya, bibirnya pecah dengan bekas sobekan kecil. Tapi bukan rasa sakit fisik yang membuat matanya sayu, melainkan luka di hati yang lebih dalam dari goresan apapun. Sejak ia remaja, Irul selalu menjadi bahan hinaan. Kata-kata pedih seperti pisau tumpul yang terus diulang-ulang. Pemuda pengangguran. Malu-maluin desa. Beban. Kalimat itu sudah begitu akrab di telinganya. Bahkan di usia dewasanya, pandangan merendahkan dari warga desa tidak pernah berubah. Tak ada yang mau duduk berbincang dengannya di warung kopi. Tak ada yang menoleh ketika ia lewat di pasar. Hari itu, Irul baru saja pulang dari ladang milik Pak Rasim, kepala desa yang disegani tapi terkenal sombong. Ia disuruh mencabut gulma di pinggir sawah. Baru beberapa jam bekerja, Pak Rasim memarahinya habis-habisan. "Kerja kamu lambat, pemalas." Cangkul dilempar ke tanah di depannya. Irul hanya menunduk. "Maaf, Pak. Saya sudah berusaha sekuat tenaga." Jawabannya hanya dianggap alasan. Belum sempat ia menghela napas, Darto, anak Pak Rasim yang suka membuli, datang menendang ember berisi rumput di dekatnya. "Pergi sana, bikin kotor tempat orang saja." Bentakan itu diiringi dorongan keras hingga tubuh Irul jatuh di tanah berlumpur. Tangannya tergores, darah mengalir pelan. Ia bangkit tanpa perlawanan. Di kejauhan, beberapa warga melihat kejadian itu, namun tak satu pun yang membela. Bagi mereka, Irul hanyalah bayangan yang tak penting. Saat ia ikut antre bantuan beras, cibiran pun datang. Dasar pemalas, maunya makan gratis. Padahal, ia bekerja jauh lebih keras dari yang mereka tahu. Tapi semua itu tak berarti di mata mereka. Sore itu, Irul kembali ke rumah kecilnya. Di bilik bambu, ibunya terbaring lemah di atas tikar tipis. "Ibu, maaf ya, hari ini belum bisa beli obat. Upah dari Pak Rasim belum dikasih," ucapnya lirih. Perempuan tua itu hanya tersenyum lemah. "Yang penting kamu pulang selamat, Le." Irul menggenggam tangan ibunya erat. Mereka semakin dibenci, seolah keberadaan mereka adalah aib. Ia menatap keluar jendela, ke arah hutan larangan di ujung desa. Warga percaya hutan itu angker, dihuni makhluk gaib dan harimau jadi-jadian. Tapi bagi Irul, hutan adalah satu-satunya tempat yang tidak menghakiminya. Di sanalah ia merasa aman, di antara pepohonan rimbun dan suara burung yang bebas berkicau.
Malam itu, ketika desa mulai terlelap, Irul duduk sendirian di beranda. Bulan menggantung pucat di langit. Angin dingin menusuk kulit. Lalu, sebuah suara aneh terdengar dari arah hutan. Bukan suara manusia. Dalam, panjang, seperti raungan makhluk besar yang terluka. Dadanya berdebar. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti rintihan lemah, memanggilnya. Ia berdiri, menatap ke gelapnya pepohonan. Ada dorongan kuat di hatinya untuk mendekat. Namun ia tahan. Ia memilih masuk kembali, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara itu tak pernah benar-benar hilang dari telinganya. Keesokan paginya, dorongan itu semakin menguasai pikirannya. Setelah menyuapi ibunya, Irul memberanikan diri berkata pelan. "Bu, kalau aku ke hutan sebentar, boleh?" Ibunya memandangnya cemas. "Jangan jauh-jauh, Le. Ingat, orang bilang hutan itu angker." Irul tersenyum tipis. "Cuma mau cari kayu bakar, Bu. Sekalian lihat-lihat." Dengan sebilah golok kecil di tangan dan karung goni di punggung, ia melangkah menuju tepi hutan. Begitu kaki menjejak tanahnya, udara berubah. Dingin, lembab, dan sunyi. Burung-burung bersahutan, tapi tak ada lagi suara raungan semalam. Jalan setapak tertutup semak. Sinar matahari nyaris tak menembus rimbunnya dahan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar tak jauh di depannya. Irul berhenti. Goloknya ia genggam erat. Bau samar darah menusuk hidungnya. Dengan hati-hati, ia menepis daun-daun besar di depannya, dan saat itulah matanya membelalak. Di hadapannya, seekor harimau putih besar terbaring lemah. Salah satu kakinya terjerat kawat baja. Luka dalam menganga, darah menetes membasahi tanah. Binatang itu membuka mata, menatapnya. Tatapan tajam, namun bukan marah, melainkan seperti memohon. Irul menelan ludah. Ia tahu ini gila. Tapi sesuatu di dalam dirinya membuat ia melangkah mendekat. Udara hutan terasa lebih pekat ketika langkah Irul mendekat. Napasnya pendek, jantungnya mengetuk dada seperti palu kecil yang tak sabar. Di hadapannya, harimau putih itu berusaha menahan perih. Dada binatang agung itu naik turun berat, kumisnya bergetar pelan, sorot matanya menusuk namun tidak mengancam. Seolah ada bahasa lama yang tak pernah dipelajari manusia, tapi sore itu berbicara pada Irul lewat tatapan. "Tenang, aku cuma mau bantu." Suara Irul nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar saat meraih jerat kawat yang membelit kaki harimau. Kawat itu kaku, dingin, menancap ke daging hingga menimbulkan luka berwarna merah kehitaman. Irul menelan ludah, menatap sekitar, memastikan tidak ada pemburu yang mengintai. Sunyi. Hanya desir daun dan cicit jauh burung hutan. Ia mengeluarkan pisau kecil dari pinggang. Pisau warisan almarhum ayahnya yang dulu dipakai untuk mengupas bambu, meraut kayu, dan membelah kelapa. Sore ini, pisau itu akan menebus perannya. Irul merunduk, satu lutut menekan tanah lembab, jemarinya menyentuh kawat. Harimau bergeming. Mereka saling menatap sejenak, lalu Irul mulai bekerja. Kawat itu keras. Irul menarik, memutar, mencari celah. Pisau digesekkan perlahan agar tak menyakiti lebih parah. Setiap gesekan mengirimkan nyeri yang tampak di mata harimau, namun binatang itu tidak meronta. Hanya sekali ia mengerang, rendah, seperti mengingatkan. Irul berhenti, menarik napas panjang, mengatur jarak, lalu kembali mengiris.
Waktu terasa menetes seperti resin dari batang pinus. Lambat, lengket, tak mau cepat. Kening Irul basah keringat. Tanah menempel di telapak tangannya. Aroma amis darah bercampur bau tanah yang dingin. Di sela kecemasan, muncul seberkas tekad yang menebal di dada. Ia tidak akan pergi sebelum kawat ini lepas. Tidak sekarang. Tidak ketika sepasang mata setegar itu percaya padanya. Gesekan terakhir terdengar lirih. Kawat mengendur. Jerat pun terburai, meluncur dari kaki harimau seperti ular besi yang menyerah. Seketika harimau mengangkat kepala, menggerakkan kaki yang tadi terbelit, lalu bangkit perlahan. Ototnya bergetar. Nafasnya memanjang. Irul spontan mundur 2 langkah, menurunkan pisau, menahan diri agar tak tampak sebagai ancaman. Dedaunan berdesir saat harimau berdiri tegap. Beberapa detik terasa panjang. Mata manusia dan mata raja hutan saling tertambat. Dalam tatapan itu, ada ucapan syukur tanpa kata, ada janji yang tidak dibuat namun sudah dipegang. Harimau melangkah 1 kali mendekat ke arah Irul, menundukkan kepala, seolah memberi hormat yang hanya dimengerti alam. Kumisnya menyentuh punggung tangan Irul dan meninggalkan rasa hangat yang aneh. Lalu binatang itu berbalik, berjalan ke rimbun semak, dan lenyap di telan hijau gelap hutan. Irul masih berdiri mematung. Pisau menurun di samping paha, jari-jarinya terasa mati rasa. Ia menatap bekas jerat di tanah, kawat baja yang kini tak bertuan. Perasaannya campur, antara lega, takut yang tertahan, dan sesuatu yang baru. Ia belum pernah merasakan ini. Seakan di dalam dirinya ada pintu kecil yang terbuka, menunjukkan jalan ke dunia yang tidak dijangkau kata-kata. Ia berjongkok, menutup bekas darah dengan tanah agar tak mengundang binatang lain. Setelah memastikan semua rapi, ia memungut karung goni dan melangkah pulang. Setiap langkah seperti menyisakan gema dari raungan tadi. Dalam hati, Irul berbisik, Allah, terima kasih. Bukan karena ia selamat, tetapi karena diberi keberanian untuk memilih menolong saat takut ingin memenjarakan kakinya. Sore menurun menuju senja ketika Irul tiba di halaman rumah. Angin desa kembali membawa suara cemooh samar dari kejauhan, namun hari ini, telinga Irul dipenuhi suara lain yang lebih dalam. Ia masuk dan mendapati ibunya masih terbaring, wajahnya pucat, napasnya agak berat. Ibumu, aku pulang. Suara Irul lembut. Ia menyiapkan air hangat, membersihkan luka di tangannya, lalu duduk di tikar bambu, memandangi wajah perempuannya menjadi alasan ia bangun setiap pagi. Bagaimana di ladang, Le? Ibunya berusaha tersenyum. Irul menggeleng pelan. Tak apa, Bu. Besok kita cari jalan lain. Belum sempat ibunya bertanya, Irul menutup cerita tentang hutan. Ia masih menyimpan pertemuan itu di dada, seperti nyala kecil yang ingin ia jaga dari angin gosip desa. Malam turun, lebih cepat dari biasanya. Awan menutup bulan, menumpahkan gelap pekat ke atap rumah kayu. Di kejauhan, bunyi kentongan sayup terdengar. Bukan tanda bahaya, hanya perubahan giliran ronda. Suara jangkrik di halaman bergelombang, lalu reda, lalu bergelombang lagi. Irul duduk di tangga beranda, memandangi hutan yang kini hanya sebentuk hitam tak rata di ujung pandangan. Ia teringat tatapan harimau. Tatapan yang tidak memperlakukannya seperti sampah. Tatapan yang mengakui keberadaannya. Angin membawa aroma lembab dari arah pepohonan. Dalam hening itu, Irul berdoa, lirih, hampir tak terdengar. Ya Allah, jika Engkau sedang menguji, kuatkan. Jika Engkau sedang merawat,
lembutkan. Ia tidak tahu bahwa doa itu didengar oleh lebih banyak telinga daripada manusia. Hutan, tanah, angin, dan sesuatu yang menjaga di balik rimbun gelap menyimpan namanya malam itu. Keesokan hari, matahari bangkit pemalu dari balik bukit. Desa Taruna Jaya bergerak seperti biasa. Warga ke kebun, anak-anak berlari kecil, pasar kecil mulai ramai dengan teriakan tawar-menawar. Namun ada satu hal yang berbeda pada Irul. Langkahnya lebih tenang. Punggungnya tidak sedatar kemarin. Ia menyiapkan bubur untuk ibunya, menjemur pakaian, lalu duduk di samping ranjang bambu, menggenggam tangan yang keriput itu. Semalam ibu bermimpi air jernih mengalir di halaman. Suara ibunya pelan, seperti suara air itu sendiri. Irul tersenyum tipis. Semoga mimpi itu baik, Bu. Ia tak ingin bercerita apapun. Tidak dulu. Ia masih takut kata-katanya menjadi bahan tawa di warung, menjadi amunisi bagi Darto dan kawan-kawannya. Menjelang siang, Irul keluar sebentar mencari kayu bakar. Matahari sudah condong ketika ia kembali. Rumah itu sepi. Suara ibunya terdengar samar, memanggil namanya, lalu batuk pelan. Irul mempercepat langkah. Baru saja ia menaruh ikatan ranting di dinding luar, sebuah bayangan melintas di ujung jalan tanah. Langkah-langkah berat, tapi tertib. Ia menoleh, dan detik itu, kulitnya merinding dari kepala hingga tumit. Di kejauhan, muncul sosok loreng bergerak pelan. 1, lalu 2, lalu 3, lalu lebih banyak lagi. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan berbaris, tenang, seperti rombongan tamu undangan yang tahu benar kemana akan pergi. Orang-orang desa yang kebetulan melihat, membeku. Ada yang berteriak panik. Ada yang lari membawa anaknya masuk rumah. Ada yang ternganga, tak percaya pada apa yang ditatap matanya. Irul mendekat ke ambang pintu. 5 ekor harimau berhenti di halaman. 2 di antaranya harimau putih, salah satunya ia kenal dari napas dan cahaya matanya. Yang lainnya harimau berbelang emas tembaga, bulunya berkilat ditimpa sinar. Mereka duduk. Tenang. Tidak satu pun menggeram. Tidak satu pun menoleh ke kanan-kiri. Seolah halaman rumah reot itu adalah alun-alun kerajaan, dan mereka adalah pengawal yang baru saja menempati pos. Suara kentongan menggema dari ujung desa. 1, 2, 3. Semakin rapat. Warga bercampur ketakutan dan marah, berduyun-duyun menuju rumah Irul. Obor dinyalakan meski matahari belum benar-benar padam. Parang, cangkul, pentungan, apa saja yang terasa bisa melindungi. Dari mulut ke mulut, kalimat yang sama ditumpahkan. Harimau di rumah Irul. Harimau di rumah si pemalas. Ilmu hitam. Perjanjian. Irul berdiri tegak di ambang pintu, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Ia melirik ke dalam, memastikan ibunya tertidur. Lalu ia menghadapkan badan ke rombongan warga yang mulai memadati jalan tanah. Darto paling depan, rahangnya menegang. Pak Rasim tak jauh di belakang, alisnya mengerut, matanya menyala oleh ketakutan yang disamarkan menjadi amarah. Apa ini, Irul? Suara Darto tajam. Kamu panggil binatang buat nakut-nakutin orang. Irul menggeleng pelan. Tidak, Bang. Aku tidak panggil siapapun. Mereka datang sendiri. Suara riuh melenting. Bohong. Ilmu. Santet.
Caci maki bercampur desas-desus yang dari dulu bertelur di sela gigi mereka. Harimau putih terbesar berdiri. Satu langkah ke depan. Suara hening jatuh seperti selimut tebal di atas kepala kerumunan. Mata harimau itu menatap satu persatu manusia yang mengayun-ayunkan senjata. Tatapannya tidak liar. Tatapannya bukan milik yang hendak menerkam. Tatapannya milik penjaga yang mengambil alih ruangan. Ia melengos ke arah Irul, lalu duduk di sisi kakinya, sangat dekat, hingga ujung kumis menyentuh celana Irul yang lusuh. Saat itu juga, sesuatu runtuh di dalam dada banyak orang. Seluruh malammu, seluruh siangmu, seluruh gumam di punggung rumah ini, tiba-tiba terasa didengar oleh makhluk yang tidak pernah mereka ajak bicara. Darto melangkah lagi, mencoba keras menjaga wibawanya yang ringkih. Ia mengangkat parang setinggi bahu. Jangan. Suara Irul pecah tapi tegas. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaki. Ia hanya mengucapkan satu kata yang memuat seluruh tenaga yang tersisa. Harimau putih kedua mengeluarkan eraman rendah. Bukan ancaman, melainkan garis peringatan di tanah. Darto mematung. Telapak tangannya basah. Parang menurun secenti. Suara orang-orang di belakangnya berubah dari amarah menjadi gumam tak pasti. Pak Rasim maju selangkah, berusaha memungut kembali kepingan wibawanya. Jika kau tidak bermain ilmu, usir mereka sekarang. Suruh pergi. Ia menatap Irul seperti menatap kambing lemah yang dipaksa melawan badai. Irul menoleh ke kawanan harimau. Ia tidak memerintah. Ia tidak melambaikan tangan. Ia hanya memandang, mencoba menyampaikan lewat sorot mata bahwa di dalam rumah ini ada ibu yang harus tenang, ada nadi yang harus tetap berjalan. Harimau putih itu berkedip lambat. Ia memiringkan kepala, seakan mengerti. Satu ekor loreng bangkit, lalu mengambil posisi di sudut halaman, menghadap jalan desa. Dua ekor lain menyebar, membentuk setengah lingkaran, memberi ruang bagi Irul berdiri di ujung tangga. Yang putih terbesar tetap di sampingnya, seperti tiang penyangga yang tak terlihat. Di bibir jalan, anak-anak menangis ditarik ibunya. Lelaki muda menelan ludah. Orang-orang tua menunduk, menyentuh manik-manik doa, menyebut nama Allah dalam hati yang bergetar. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani mundur. Mereka terperangkap di ruang tipis antara takut dan malu, antara prasangka dan akal sehat. Angin sore berubah arah, membawa wangi tanah basah dari perut hutan. Langit perlahan merekah keunguan, menyiapkan malam yang akan lebih panjang dari malam biasanya. Di tengah halaman, Irul berdiri di antara dua dunia. Di belakangnya, ibu yang rapuh. Di depannya, desa yang menutup hati. Di sampingnya, penjaga yang tidak meminta imbalan, hanya kebenaran. Satu helai daun jatuh melayang, menyentuh punggung tangan Irul lalu diam di tanah. Detik itu, waktu seakan menahan napasnya. Dan semua yang hadir tahu, sore itu bukan sekadar pertemuan antara manusia dan binatang. Sore itu adalah pintu yang berderit membuka, memperlihatkan jalan yang akan mengubah desa Tarunajaya dari akar sampai pucuk. Pintu itu belum dilewati. Namun langkah pertama sudah diletakkan di ambang. Malam merayap cepat, menutup desa Tarunajaya dengan selimut gelap yang dingin. Api obor yang dibawa warga berkedip-kedip, menari di udara bersama asap tipis yang membuat mata perih. Wajah-wajah tegang mengelilingi halaman rumah Irul, sebagian setengah bersembunyi di balik bayangan, sebagian berdiri kaku seperti tiang kayu. Harimau-harimau itu tidak beranjak. Mereka duduk atau berdiri dengan posisi yang sama sejak sore tadi.
Hening mereka seperti sebuah tembok yang memisahkan Irul dari dunia luar. Hanya suara napas berat dan dengusan pelan yang terdengar. Pak Rasim melangkah maju. Cahaya obor memantulkan guratan tajam di wajahnya. Warga semua sudah lihat sendiri. Harimau-harimau ini bukan datang kebetulan. Mereka jagain rumahnya. Kalau ini bukan ilmu hitam, apalagi namanya? Suaranya keras, memecah kesunyian. Darto berdiri di sebelahnya, matanya melotot penuh amarah yang dibungkus rasa takut. Sejak kecil dia memang aneh. Murung, jarang ikut kumpul. Sekarang ketahuan, dia ternyata bawa binatang hutan buat nakut-nakutin kita. Irul menghela napas pelan. Ia menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang sudah puluhan kali menolak keberadaannya. Aku cuma nolong satu harimau yang terluka di hutan. Itu saja. Suaranya rendah tapi jelas. Suara bisik-bisik mulai bergema di kerumunan. Ada yang percaya, ada yang semakin curiga. Jangan-jangan itu cuma alasan. Kalau harimau liar, mana mungkin bisa duduk tenang begini, bisik seorang lelaki tua. Tiba-tiba, harimau putih terbesar bangkit, tubuhnya yang kekar berkilat di bawah cahaya obor. Ia melangkah pelan, kepalanya menunduk sedikit. Warga yang berdiri di depan otomatis mundur beberapa langkah. Hening tebal kembali jatuh. Harimau itu berdiri tepat di samping Irul, tubuhnya sejajar, seperti perisai hidup yang siap menghadang ancaman. Pak Darno, yang sedari tadi hanya menonton, bersuara pelan, mereka melindunginya. Kalimat itu membuat sebagian warga menelan ludah. Mata mereka berganti-ganti antara melihat Irul dan kawanan harimau. Namun amarah yang mengendap bertahun-tahun di hati sebagian orang tak mudah padam. Darto mengangkat parang, mencoba melangkah maju. Harimau putih kedua tiba-tiba mengeluarkan raungan keras yang memecah malam. Suara itu membuat beberapa orang jatuh terduduk, yang lain mundur terbirit-birit. Irul menatap Darto, suaranya bergetar tapi tegas. Kalau aku benar-benar musuh kalian, kau pikir mereka akan diam saja? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri, kaku, terjepit di antara rasa takut dan rasa malu. Pak Rasim mencoba memulihkan kendali. Kita tidak tahu apa rencananya. Tapi jelas, ini berbahaya. Harimau-harimau itu harus diusir, dan kalau perlu. Irul juga. Kata terakhirnya membuat beberapa orang mengangguk, tapi ada juga yang ragu-ragu. Di tengah suasana tegang itu, suara kentongan dari ujung desa terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Seseorang berlari dari arah gang kecil, napasnya terengah. Pak, ada jejak harimau, banyak, mengelilingi desa. Seruan itu membuat kerumunan riuh. Orang-orang saling pandang. Beberapa mulai panik, ada yang langsung lari ke rumahnya, ada yang memanggil anak dan istri. Tapi yang lain tetap berdiri, menatap Irul dengan tatapan yang kini bercampur rasa takut, penasaran, dan ketidakpastian. Irul melangkah turun dari beranda, mendekati batas halaman. Aku nggak pernah minta mereka datang. Aku juga nggak tahu kenapa mereka di sini. Tapi satu hal yang aku tahu, mereka nggak mau nyakitin siapapun. Tak ada jawaban. Hanya obor yang terus berkedip, dan mata-mata tajam dari kegelapan yang seolah mengawasi setiap gerakan manusia di halaman itu. Malam itu, tidak ada satupun yang bisa tidur nyenyak. Warga yang ketakutan berkumpul di balai desa, sebagian masih memegang senjata. Sementara di rumah kecil di pinggir desa, Irul duduk di lantai kayu, memeluk ibunya yang demam. Di luar, napas dan langkah pelan puluhan harimau terdengar,
melingkari rumah mereka seperti lingkaran tak kasat mata yang membatasi siapapun untuk masuk. Lewat celah dinding, Irul bisa melihat mata-mata berkilat itu. Duduk. Berdiri. Mondar-mandir. Satu harimau putih berdiri tegak, menatap ke arah desa, seperti komandannya menjaga perbatasan. "Ibu, kenapa mereka datang lagi?" bisik Irul, lebih pada dirinya sendiri. Ibunya menggenggam tangan Irul, suaranya pelan. "Le, mereka datang bukan buat nyakitin kamu. Ibu bisa rasa itu." Kata-kata itu membuat dada Irul terasa berat. Tapi ia belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Dari kejauhan, langkah kaki berat mulai terdengar. Obor-obor bergerak di kegelapan, mendekat ke rumahnya. Suara teriakan memanggil namanya, meminta ia keluar. Irul berdiri. Ia tahu, kali ini mereka tidak datang hanya untuk bicara. Dan di bawah langit gelap tanpa bintang, tercium aroma ketegangan yang lebih pekat dari darah. Sesuatu akan pecah malam ini. Sesuatu yang tak akan bisa diperbaiki lagi. Obor-obor semakin dekat. Sorotnya memantul di mata-mata tajam yang berjaga di sekeliling rumah. Suara langkah kaki puluhan orang berpadu dengan teriakan yang menggema di udara malam. Bau asap dari obor bercampur dengan aroma tanah lembab dan hawa binatang yang berdiam di halaman. Irul berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun. Tangannya sedikit bergetar, namun pandangannya tetap tenang. Dari celah pintu, ia sempat menoleh ke dalam, memastikan ibunya masih terbaring dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Rombongan warga berhenti sekitar 10 langkah dari rumah. Pak Rasim berdiri paling depan, wajahnya setegas batu, sementara Darto berada di sampingnya, matanya penuh bara amarah. Di belakang mereka, kerumunan warga membawa parang, cangkul, kayu panjang, bahkan batu di tangan masing-masing. Pak Rasim membuka suara, lantang dan tanpa ragu. "Kami datang untuk kasih keputusan, Irul. Mulai malam ini, kamu harus keluar dari desa ini. Kami nggak mau desa celaka gara-gara kamu." Kalimat itu menusuk telinga Irul seperti bilah dingin. Matanya menyapu wajah-wajah di hadapan. Wajah-wajah yang dulu pernah ia bantu mengangkat hasil panen, yang pernah ia carikan kambing hilang, yang pernah ia temani memperbaiki jalan desa. Kini mereka berdiri melawannya, seakan ia adalah bencana yang harus dihapus. "Aku salah apa?" Suara Irul lirih tapi cukup untuk terdengar. Darto maju setapak, nada suaranya penuh tuduhan. "Kamu pelihara harimau. Kamu ancam keselamatan kami semua. Mereka bukan peliharaan. Mereka datang sendiri. Aku bahkan nggak bisa nyuruh mereka pergi," jawab Irul, suaranya mulai bergetar menahan emosi. "Lalu kenapa mereka nurut sama kamu? Kalau itu bukan ilmu hitam, apa?" teriak seseorang dari barisan belakang. Suara itu memancing yang lain untuk berteriak, saling bersahutan dengan tuduhan yang memanaskan udara malam. Lalu, tiba-tiba, sebuah batu melesat dan menghantam dahi Irul. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia terhuyung mundur, namun tak jatuh. Seolah terpicu oleh darah itu, harimau-harimau yang duduk di sekitar rumah serentak berdiri. Tubuh-tubuh kekar mereka mengembang, bulu-bulu berdiri, geraman dalam bergema di udara. Warga mundur setapak, beberapa langsung melempar senjata ke tanah karena kakinya goyah. Namun tak ada satupun harimau yang menerkam. Mereka hanya membentuk barikade hidup di sekitar Irul. Posisi mereka begitu rapat hingga celah di antara tubuh-tubuh loreng itu hanya selebar telapak tangan. Irul mengusap darah di wajahnya, lalu menatap Darto. Tatapannya bukan marah,
tapi penuh luka yang dalam. Kalian gak pernah tahu rasanya jadi aku, dihina, dipukul, dianggap sampah, tapi aku tetap di sini, tetap bantu desa ini meski kalian gak pernah hargai. Pak Rasim menunjuk ke arah hutan, suaranya tegas. Kalau kamu merasa gak salah, ya sudah, pergi saja. Tinggal di hutan sama teman-temanmu itu. Kerumunan serentak bersorak, usir. Usir? Teriakan itu menggema, seperti gelombang yang terus memukul pantai. Irul menunduk, memandang tanah yang dingin di bawah kakinya. Lalu ia berbalik, masuk ke rumah. Tak lama, ia keluar lagi sambil membopong ibunya yang lemah. Perempuan tua itu setengah sadar, kepalanya bersandar di bahu anaknya. Langkah Irul pelan tapi pasti. Harimau-harimau di sekelilingnya ikut bergerak, mengiringi seperti pengawal yang melindungi raja dan ratunya. Warga hanya berdiri menonton, tak ada yang menolong, tak ada yang berani menatap matanya. Di ujung jalan desa, Irul berhenti sejenak. Matanya menyapu pemandangan rumah-rumah yang pernah ia lewati setiap hari, orang-orang yang pernah menolak keberadaannya. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah ke arah hutan, diiringi kawanan harimau yang diam namun memancarkan kewibawaan yang membuat seluruh desa membisu. Malam itu, Irul resmi terbuang dari desanya sendiri. Bukan karena kejahatan, tapi karena kebaikan yang tak dimengerti. Di dalam hutan, ia membaringkan ibunya di atas hamparan rerumputan. Harimau putih yang pernah ia tolong duduk tak jauh dari mereka. Lalu, dari semak, seekor harimau loreng muncul membawa seikat daun hijau segar. Harum baunya memenuhi udara. Harimau itu meletakkannya di dekat tubuh sang ibu. Irul menatapnya dengan mata membelalak. Ia meraih daun itu, meremasnya, lalu mencium baunya. Tapak liman. Bisiknya lirih. Ingatan masa kecilnya kembali. Ibunya pernah memanfaatkan daun ini untuk menurunkan demam. Tanpa pikir panjang, ia mengolah daun itu, mencampurnya dengan air, lalu mengoleskan ke tubuh ibunya. Perlahan, napas sang ibu menjadi lebih tenang. Di sekeliling mereka, harimau-harimau tetap berjaga. Diam. Tidak bergerak jauh. Malam terasa panjang, tapi untuk pertama kalinya, Irul tidak merasa sendirian. Namun di balik ketenangan itu, ia tidak tahu bahwa alam sedang menyiapkan sebuah peringatan besar untuk seluruh desa Tarunajaya. Sesuatu yang akan mengguncang semuanya, hingga akar terdalamnya. Hening malam di tengah hutan bukan keheningan biasa. Ia seperti selimut raksasa yang menenangkan, namun menyimpan desah rahasia dari alam yang tak terlihat. Irul duduk bersandar di akar pohon besar, memangku kepala ibunya yang masih lemah. Di sekitarnya, puluhan harimau berdiam tanpa suara. Ada yang duduk, ada yang tertidur, dan ada yang sesekali berkeliling, mengamati gelap yang menggantung. Langit di atas hutan terbuka lebar. Bintang-bintang menggantung seperti senter kecil Allah, menyaksikan manusia dan binatang hidup berdampingan tanpa rasa takut. Namun tubuh Irul mulai lelah. Napasnya berat, matanya sembab, dan pikirannya masih bergulat dengan kenyataan pahit yang belum bisa ia cerna sepenuhnya. Ia memejamkan mata, dan tertidur dalam posisi duduk, memeluk ibunya erat. Dalam tidurnya, Irul dibawa ke tempat yang tak pernah ia kenal. Padang rumput luas membentang sejauh mata memandang. Angin bertiup lembut, menggetarkan rumput seperti gelombang. Langit di atasnya berwarna merah keemasan, tenang, hangat, bukan menakutkan. Irul berdiri sendirian di tengah padang itu. Lalu dari kejauhan, muncul sosok harimau putih besar. Ia berjalan perlahan, tanpa suara. Matanya menyala lembut,
Tubuhnya bersinar samar di bawah cahaya langit merah. Irul mundur 1 langkah. Namun suara terdengar, bukan dari mulut harimau itu, melainkan langsung ke dalam kepalanya. "Kamu tidak perlu takut." Irul memandangnya. "Kamu, harimau yang aku tolong?" "Iya." Suara itu kembali menjawab. "Aku dan yang lainnya datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi." Irul bingung. "Kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma orang miskin yang dibenci semua orang." Harimau itu mendekat, mata besarnya menatap langsung ke hati Irul. "Karena kamu manusia langka, Irul. Di dunia yang makin penuh kebencian, kamu tetap memilih menjadi baik. Tetap sabar. Tetap menolong, meski tak dihargai." Irul menarik napas panjang dalam mimpinya. "Tapi kalian siapa?" "Kami penjaga hutan. Kami bukan harimau biasa. Kami datang hanya ketika alam benar-benar membutuhkan bantuan. Dan sekarang, alam sedang marah." Irul terdiam. Suaranya rendah, hampir seperti desah angin. "Kenapa? Apa yang terjadi?" "Karena manusia terus merusak. Menebang pohon sesukanya, membunuh binatang, menebar fitnah, dan menyakiti yang lemah. Tapi mereka lupa, alam tidak akan diam selamanya. Alam akan membalas." Hening melanda. Lalu suara harimau kembali terdengar, pelan namun tajam. "Dan kamu, Irul, kamu adalah kunci. Kamu bisa menyelamatkan. Atau membiarkan semuanya hancur." Irul memejamkan mata dalam mimpinya. "Tapi aku tidak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan bukan hanya tenaga atau sihir. Kekuatan adalah keberanianmu untuk tetap baik saat dunia memperlakukanmu dengan buruk." Air mata mengalir di pipi Irul dalam tidur. "Kenapa hidupku harus begini? Kenapa semua orang membenciku? Karena mereka takut pada apa yang tak mereka pahami. Mereka hanya melihat kulitmu, bukan hatimu. Tapi ingat, hari penghakiman akan tiba. Desa itu akan diuji. Dan kamu harus siap." Irul mengangguk perlahan. Hatinya campur aduk antara takut dan pasrah. Apa yang akan terjadi? Bencana. Tapi dari bencana itu, ada harapan. Ada kesempatan untuk mereka berubah. Dan kamu akan jadi cahaya di tengah gelapnya hati manusia. Harimau itu berjalan mendekat, menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Jika kamu tetap kuat, dan tidak berubah menjadi seperti mereka, maka kebaikan akan menang. Dan kamu akan melihat keajaiban yang tak pernah kamu bayangkan." Lalu cahaya terang menelan segalanya. Padang rumput hilang. Harimau putih menghilang. Irul terbangun. Napasnya terengah. Cahaya pagi menyusup dari celah pepohonan. Suara burung berkicau di kejauhan. Ia memandang sekeliling, para harimau masih ada. Duduk. Tidur. Berjaga. Seperti malam tak pernah berlalu. Irul menoleh ke ibunya. Perempuan tua itu masih tidur, tapi wajahnya jauh lebih tenang. Napasnya tidak seberat malam sebelumnya. Ia sentuh dahinya, suhu tubuhnya mulai menurun. Irul memejamkan mata sejenak. Mimpi tadi terlalu nyata untuk dianggap sekadar bunga tidur. Ia menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, kalau memang benar aku harus melalui semua ini, aku akan jalani. Tapi lindungi ibuku, jangan biarkan dia sakit karena dosa orang lain." Tiba-tiba, harimau putih yang ia tolong mendekat.
Langkahnya tenang. Ia menunduk, lalu menjilat tangan Irul dengan lembut, seolah menandai hubungan yang sudah tak bisa diputus. Kemudian harimau itu berjalan ke arah semak-semak. Irul mengikuti. Di balik semak, mengalir sungai kecil yang jernih. Di pinggirnya, tumbuh tanaman berdaun lebar dan bunga kuning terang. Harimau duduk di dekatnya. Irul mendekat, lalu memetik beberapa daun dan bunga itu. Ia tahu, ini adalah pertanda. Ia menghancurkan sebagian, menyeduhnya dengan air hangat dari botol kaleng yang ia bawa. Pelan-pelan, ia meminumkan ramuan itu ke ibunya. Wajah Buati mulai tampak lebih segar. Irul menghela napas panjang. "Terima kasih," bisiknya. Semalam, hidupnya terasa hancur. Namun pagi ini, ada cahaya kecil yang muncul. Sebuah tanda bahwa mungkin semuanya belum berakhir. Tapi di kejauhan, langit mulai berubah warna. Awan-awan gelap berkumpul. Angin bertiup lebih kencang. Burung-burung berterbangan keluar dari sarang, menuju langit yang sepi. Irul menatap langit. Hatinya berdebar, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Alam sedang bergerak. Dan bencana sudah di ambang pintu. Pagi itu, langit di atas desa Taruna Jaya menggantung rendah. Awan-awan kelabu berkumpul seperti pasukan tak terlihat yang menyiapkan serangan. Angin berembus kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Burung-burung berterbangan panik, meninggalkan sarang seolah tahu tempat itu bukan lagi tempat yang aman. Namun di desa, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Warga belum menyadari bahwa pagi itu akan menjadi awal dari hari paling mengerikan dalam sejarah mereka. Di ladang sebelah utara, seorang petani tua bernama Banu mencangkul tanah yang mulai retak-retak karena musim kemarau. Tiba-tiba, ia terhuyung saat tanah di bawah kakinya bergoyang, retak, dan menganga. Dari dalam celah itu, air berlumpur menyembur tinggi seperti gunung yang muntah. Banu menjerit histeris. Ia jatuh dan merangkak menjauh dari semburan itu. Jeritannya memanggil perhatian warga lain. Beberapa berlari ke arah ladang, namun tak lama dari sisi lain, dari arah sungai kecil yang biasanya tenang, air tiba-tiba meluap deras. Tanpa hujan. Tanpa pertanda. Sungai itu berubah menjadi ular besar yang menggila, membawa lumpur, kayu besar, potongan bambu, bahkan bangkai kambing dari hulu. Banjir bandang datang. Air menerjang sawah, kandang ternak, pekarangan rumah. Jalanan desa berubah menjadi aliran deras yang mematikan. Teriakan menggema di mana-mana. Anak-anak digendong, barang-barang ditinggalkan, dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri ke tempat tinggi. Di balai desa, Pak Kepala Desa memukul kentongan sekuat tenaga. Banjir bandang. Semua ke bukit. Tinggalkan rumah. Cepat. Namun kepanikan sudah terlalu dalam. Warga berlarian ke segala arah. Ada yang saling tabrak, ada yang terjebak, ada yang jatuh dan terseret air bercampur lumpur. Sementara itu, di dalam hutan, Irul sedang memetik daun obat ketika ia melihat harimau putih berdiri dan mengaum keras ke arah utara. Irul langsung merasa ada yang salah. Ia menoleh dan melihat kabut lumpur mulai menyusup dari sela pepohonan. Bau tanah yang pecah, suara gemuruh dari jauh, dan jeritan samar yang dibawa angin membuat tubuh Irul membeku. Ia segera berlari ke tempat ibunya yang kini sudah bisa duduk. "Bu, kita harus naik ke tempat tinggi." Ibunya mencoba berdiri dibantu Irul. Harimau-harimau di sekitar mereka juga mulai gelisah, berlari kecil ke arah bukit, beberapa melihat ke arah Irul, seolah memberi isyarat.
Irul membantu ibunya menuruni lembah kecil lalu menaiki perbukitan rendah. Saat mereka sampai di atas, Irul menoleh dan hatinya bergetar hebat. Dari kejauhan, ia melihat desanya terendam lumpur. Rumah-rumah yang dulu berdiri berjejer kini sebagian roboh, sebagian hanyut. Atap-atap mengambang, pohon tumbang, dan suara tangisan serta jeritan semakin jelas terdengar. Irul terpaku. Ingatannya langsung melayang ke mimpi malam itu. Suara harimau putih. Kata-kata, bencana akan datang. Tapi dari bencana itu ada kesempatan untuk mereka berubah. Ia menunduk, mengepalkan tangan. Aku harus ke sana. Irul, jangan. Kamu bisa celaka, suara ibunya gemetar. Tapi Irul hanya menatapnya penuh keteguhan. Mereka tetap saudara kita, Bu. Walaupun mereka buang aku nggak bisa buang mereka. Tanpa menunggu, Irul menggantungkan tas kecil berisi daun obat dan beberapa botol air. Ia lalu berlari menuruni bukit, ditemani harimau-harimau yang mengikuti di belakangnya. Mereka melesat melewati semak dan lumpur, menerobos semak berduri dan akar-akaran yang mencuat. Saat mendekati batas desa, Irul melihat seorang ibu dan anaknya terjebak di atas atap rumah yang hampir roboh. Air mengalir deras di bawah mereka. "Tolong anak saya! Tolong!" Suara ibu itu menembus angin. Irul segera memanjat pohon, lalu melompat dari satu atap ke atap lainnya. Ia menjulurkan tangan. "Cepat, Bu! Pegang tanganku!" Ibu itu ragu sesaat. Namun saat menatap wajah Irul, ia langsung menangis. "Irul, maafkan kami. Nggak usah mikir itu. Sekarang selamatkan diri dulu." Irul menarik ibu itu, lalu anaknya. Mereka dibawa ke tempat aman di bawah pengawasan harimau loreng yang menjaga jalur agar tak ada yang terseret arus. Irul tak berhenti. Ia terus menyusuri desa, menolong siapapun yang ditemuinya. Ada yang ia gendong, ada yang ia tarik dari lumpur, ada yang ia tutupi dengan daun agar tak kedinginan. Warga hanya bisa memandangnya dalam diam. Sebagian menangis. Sebagian menunduk malu. Pak Rasim, yang rumahnya ikut roboh, terjebak di bawah batang pohon tumbang. Kakinya tak bisa digerakkan. "Tolong! Irul, aku nggak bisa gerak." Irul menatapnya. Wajahnya dingin, tapi tak ada kebencian. Tanpa bicara banyak, ia menyusup di antara lumpur dan batang kayu, lalu mengangkat batang kayu besar itu sendirian. Harimau putih ikut membantu mendorong dari sisi lain. Pak Rasim terlepas. Ia jatuh terduduk sambil terisak. "Irul, maafkan aku. Selamatkan orang-orang yang masih hidup, Pak. Sekarang bukan waktunya bicara maaf." Hari mulai sore ketika air perlahan surut. Puluhan rumah hancur. Ternak mati. Peralatan hanyut. Namun jumlah korban jiwa sedikit, dan sebagian besar dari mereka selamat karena bantuan Irul. Warga berkumpul di bukit kecil dekat hutan. Tubuh mereka kotor, pakaian compang-camping, tapi mata mereka hanya menatap satu arah. Irul. Pemuda yang dulu dianggap hina. Yang dicaci, diusir, dilempari batu. Hari itu ia duduk lelah, tubuhnya penuh lumpur, menggendong ibunya dengan kasih sayang. Dan di belakangnya, harimau-harimau itu berjaga. Diam. Tenang. Mereka tak lagi dianggap ancaman, tapi penjaga. Pak Kepala Desa berdiri, suaranya pelan tapi mengguncang.
Hari ini kita semua malu. Kita menyaksikan sendiri siapa sebenarnya Irul. Tangis pecah di antara kerumunan. Satu persatu warga maju. Irul, maaf. Kami salah menilai kamu. Kami buta oleh ketakutan. Irul hanya menunduk lelah. Aku nggak butuh penghargaan. Aku cuma ingin semua orang selamat. Malam itu, di atas bukit kecil di pinggir hutan, semua warga duduk bersama Irul. Tak ada sekat. Tak ada kebencian. Hanya rasa syukur dan rasa bersalah yang menyesak dada. Namun malam belum selesai. Dan perubahan baru saja dimulai. Malam setelah bencana itu, suasana di bukit kecil pinggir hutan terasa sangat berbeda. Tak ada rumah. Tak ada penerangan listrik. Tak ada tempat tidur yang layak. Hanya tenda-tenda darurat dari terpal robek, alas dari tikar bambu, dan api unggun kecil yang menyala redup di antara tubuh-tubuh yang menggigil. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup Irul, semua orang duduk bersamanya. Tak ada yang mencibir. Tak ada yang memalingkan wajah. Tak ada yang menertawakan baju sobeknya. Warga desa yang dulu mencaci, kini menunduk dalam diam, menatap Irul dengan mata yang berkaca-kaca. Di dalam tenda kecil yang dibangun dari potongan bambu dan pelepah pisang, Buati, ibu Irul, sudah bisa berbicara lebih banyak. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya mulai kembali, meski pelan dan lemah. Ia menggenggam tangan anaknya, memandangi dari celah tenda ke arah warga yang berkumpul. Irul, lihat, mereka semua ada di sini. Suaranya serak, namun lembut. Irul mengangguk pelan. Iya, Bu, tapi semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena Allah ingin mengingatkan mereka. Dan juga aku. Beberapa meter dari tenda Irul, Pak Kepala Desa berdiri di tengah lingkaran warga. Wajahnya lusuh. Bajunya penuh lumpur yang belum sempat dibersihkan. Tapi sorot matanya tak lagi sombong, melainkan berat karena penyesalan. Saudara-saudara, suaranya terdengar lirih di tengah senyap, selama ini kita telah melakukan kesalahan besar. Kita menilai Irul hanya dari penampilannya. Kita perlakukan dia dan ibunya seperti beban, kita usir, kita tuduh, kita fitnah. Tapi saat musibah datang, justru dia yang pertama menolong kita. Tanpa dendam, tanpa syarat. Beberapa warga mulai terisak. Suara isak tangis terdengar dari penjuru tenda darurat. Pak Rasim bangkit dari duduknya, berdiri pelan. Wajahnya penuh goresan luka, kotor oleh tanah yang belum kering. Tapi yang paling tampak adalah penyesalan di matanya. Suaranya gemetar. Semua warga tahu, aku salah satu orang yang paling keras menentang Irul. Aku yang memfitnah, aku yang ajak kalian mengusir dia. Dan hari ini, justru dia yang menyelamatkan nyawaku. Langkah Pak Rasim pelan mendekati Irul. Ia berlutut di tanah, lalu bersujud di depan pemuda yang dulu ia caci. Nak, maafkan aku. Dari lubuk hati paling dalam. Aku salah. Suasana membeku. Semua orang terdiam menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Kepala desa, tokoh paling disegani di kampung, bersujud di hadapan seorang pemuda miskin yang baru saja mereka usir beberapa malam lalu. Irul mematung sejenak. Lalu dengan perlahan, ia meraih tangan Pak Rasim dan membantunya berdiri. Saya nggak pernah dendam, Pak. Saya cuma pengen hidup tenang. Bantu ibu saya, dan bantu siapapun yang butuh bantuan. Pak Leman, Darto, Bu Ijah, dan semua warga lainnya ikut berdiri. Mereka berbondong-bondong mengelilingi Irul. Mulai hari ini,
kamu bukan orang asing lagi. Kamu saudara kami. Kamu pemuda yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, warga yang tersisa mulai membangun tenda yang lebih layak. Harimau-harimau masih berjaga di sekitar desa darurat. Tapi kini, tak satu pun dari warga yang merasa takut. Justru, mereka merasa aman. Anak-anak mulai berani mendekat. Bahkan ada yang memberanikan diri menyentuh kaki harimau putih dengan penuh kekaguman. Beberapa harimau membantu menarik batang kayu, menggigit tali-tali anyaman, dan berjaga di malam hari seolah tahu mereka dibutuhkan. Irul mulai memimpin kerja bakti. Ia tak diminta, tapi semua warga dengan sendirinya mengikuti arahannya. Ia tahu lokasi hutan lebih baik daripada siapapun. Ia tahu tempat air bersih, jalur aman, dan bahan makanan yang bisa diambil dari alam. Kita butuh tempat tinggal sementara yang lebih tinggi. Kita bisa bangun hunian dari bambu dan daun kelapa. Saya dan beberapa harimau bisa bantu ambil bahan dari dalam hutan, ucap Irul suatu pagi. Warga setuju. Mereka mulai bergerak. Irul mengatur siapa yang menebang bambu, siapa yang menyiapkan makanan, siapa yang merawat lansia. Tak ada yang merasa lebih tinggi. Tak ada yang merasa lebih layak. Semua sejajar. Semua saling bantu. Bahkan Darto, yang dulu paling membenci Irul, kini berjalan di belakangnya sambil memanggul batang pisang. Irul, habis ini kita cari air bersih ya. Sumur semua udah kotor. Siap, Bang Darto, jawab Irul sambil tersenyum kecil. 3 hari berlalu. Desa darurat mulai terlihat seperti perkampungan kecil. Tenda-tenda ditata rapi. Jalan setapak dibuat dari bambu. Dapur umum berdiri. Pos kesehatan didirikan dari daun dan ilalang. Dan yang paling membahagiakan bagi Irul adalah melihat ibunya sudah bisa tertawa lagi. Di dalam tenda kecil mereka, Buati duduk berselonjor sambil membantu meracik daun-daun obat. Lihat, Irul, dulu kamu dibenci, sekarang kamu jadi harapan mereka. Irul tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku nggak pernah nyangka, Bu. Tapi semua ini bukan karena aku hebat. Ini karena Allah kasih jalan lewat bencana. Malam hari, warga kembali berkumpul. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ingin mendengar cerita. Di tengah api unggun, Pak Leman berkata, "Ayo, Irul. Ceritain lagi waktu kamu tolong harimau itu di hutan." Anak-anak belum dengar semuanya. Irul tersipu. Tapi akhirnya ia bercerita tentang suara raungan yang terdengar dari hutan malam itu. Tentang kawat baja yang melilit kaki harimau. Tentang bagaimana ia lepaskan jerat itu dengan tangan gemetar. Tentang bagaimana harimau itu menatapnya, seperti manusia yang berterima kasih. Anak-anak ternganga. Orang dewasa mengangguk-angguk. Bu Ijah menepuk bahu Irul. Kamu punya hati yang gak banyak orang punya, Irul. Tengah malam saat semua tertidur, harimau putih itu datang. Ia berdiri di depan tenda Irul, mengeluarkan suara lembut seperti memanggil. Irul bangun dan keluar. Ia mengikuti langkah harimau itu ke arah bukit. Di sana, puluhan harimau lainnya sudah berkumpul. Mereka mengelilingi Irul dalam keheningan. Harimau putih menatap Irul dalam-dalam. Lalu berjalan mendekat, menundukkan kepala dalam seperti memberi hormat. Kami sudah selesai menjaga desa ini. Mereka sudah belajar. Irul mengangguk pelan. Terima kasih, kalian datang di saat semua orang menutup mata. Harimau putih mengangkat kepala, menatap langit yang cerah.
Lalu satu persatu kawanan itu berjalan masuk ke dalam hutan. Tanpa suara, tanpa jejak, Irul berdiri sendirian di atas bukit, menatap desa kecil yang kini mulai berubah menjadi tempat yang baru. Tempat yang bisa disebut rumah bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hati yang pernah ditolak. Namun perjalanan Irul belum selesai. Sebuah tenda besar dari terpal biru menanti di pagi hari. Dan di dalamnya, sebuah keputusan besar akan diumumkan. Sebuah keputusan yang tidak pernah ia bayangkan akan datang. Tapi Allah sudah menyiapkan takdirnya jauh sebelum langkah pertama Irul menyentuh tanah hutan. Pagi menjelang di bukit kecil yang kini menjadi tempat pengungsian warga desa Tarunajaya. Embun masih menempel di dedaunan. Matahari belum tinggi, tapi sinarnya menyusup lembut, menembus sela tenda-tenda darurat, membangunkan tubuh-tubuh yang letih dengan hangat yang halus. Irul berdiri sendiri di ujung lapangan tanah yang disulap jadi pusat kegiatan desa. Ia memandangi warga yang sibuk membersihkan sisa lumpur di kaki, mencuci pakaian di pancuran, dan menyalakan api kecil untuk sarapan pagi. Beberapa anak bermain dengan harimau-harimau muda yang belum pergi. Tak ada teriakan. Tak ada cemooh. Hanya tawa. Dan ketenangan yang asing, namun begitu dirindukan. Buati duduk tak jauh darinya, menyortir daun-daun herbal yang mereka kumpulkan sejak kemarin. Senyumnya lembut, matanya mengikuti gerak Irul. Irul, panggilnya pelan, kalau bapakmu masih hidup, dia pasti bangga lihat kamu sekarang. Irul menunduk. Aku cuma lakuin apa yang bapak ajarin, jangan balas jahat dengan jahat. Beberapa saat kemudian, Pak Kepala Desa bersama para tokoh masyarakat datang menghampiri Irul. Mereka mengajak Irul duduk di bawah tenda besar dari terpal biru. Tempat itu sudah ditata layaknya ruang musyawarah darurat. Warga berkumpul di sekitar, diam, menyimak, menunggu. Pak Kepala Desa membuka suara. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, tapi kali ini tak ada kesombongan di sana. Hanya ketulusan. Irul, kami sudah rapat. Kami sepakat, desa ini harus dibangun kembali. Tapi bukan seperti dulu. Kami butuh seseorang yang tahu bagaimana rasanya hidup di bawah, yang tahu bagaimana memperlakukan orang lemah, dan yang bisa jaga hati warga. Ia menatap Irul dalam-dalam. Kami ingin kamu yang pimpin proses pembangunan desa ini. Seketika, seluruh tenda hening. Warga memandang Irul dengan harapan yang baru. Harapan yang tidak lahir dari rasa kasihan, tapi dari rasa hormat. Irul terdiam. Nafasnya pelan. Ia menggeleng pelan. Tapi, saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya nggak punya pendidikan tinggi. Saya cuma orang miskin yang pernah kalian usir. Pak Leman tersenyum, menepuk bahu Irul. Justru karena itu kamu layak. Kamu tahu rasanya ditindas. Kamu tahu rasanya tidak dianggap. Dan kamu tetap milih untuk menolong. Itu cukup. Darto, yang berdiri di samping, ikut menambahkan dengan suara pelan, kamu udah buktiin kalau kamu lebih dari cukup. Kami butuh orang kaya kamu untuk mimpin, bukan karena jabatan, tapi karena teladan. Irul menatap satu persatu wajah-wajah di hadapannya. Wajah yang dulu penuh kebencian, kini penuh harapan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan pujian. Ini amanah. Ia menunduk. Lalu mengangguk pelan. Saya nggak janji bisa sempurna, tapi saya janji, saya akan jaga tempat ini dengan semua yang saya punya.
Beberapa hari kemudian, bantuan mulai berdatangan. Truk-truk logistik masuk membawa bahan makanan, tenda-tenda besar, peralatan bangunan, dan tenaga medis. Para relawan dari luar desa mulai berdatangan. Wartawan pun mulai meliput kisah luar biasa ini. Kisah tentang pemuda miskin yang diusir, tapi kemudian menyelamatkan satu desa. Nama Irul masuk ke berita nasional. Wawancara demi wawancara ia tolak dengan sopan. Ia tidak tertarik duduk di depan kamera. Ia tetap mengenakan baju sederhana, tetap membagi makanan ke warga sebelum menyentuh piringnya sendiri, dan tetap tidur di tenda kecil bersama ibunya. Salah satu wartawan bertanya padanya, "Irul, bagaimana rasanya dibenci, lalu dicintai dalam waktu yang hampir bersamaan?" Irul menatap langit sebentar, lalu menjawab pelan. "Rasanya capek, tapi saya percaya, kebaikan kelak akan menang, walau harus ditunggu lama." Hari-hari berlalu. Pembangunan dimulai. Desa darurat mulai berubah jadi desa baru. Namun satu keajaiban terjadi, di dekat tempat para harimau dulu berkumpul, ditemukan sebuah sumber mata air jernih. Sumber itu belum pernah ada sebelumnya. Letaknya tepat di kaki bukit yang dulu menjadi tempat Irul dan ibunya berlindung saat malam pengusiran. Airnya segar, bersih, dan tidak pernah surut. Bahkan ketika musim kemarau mulai datang, mata air itu tetap mengalir dengan tenang. Warga menyebutnya mata air harimau. Banyak yang percaya itu adalah hadiah dari alam. Hadiah karena mereka sudah belajar memperbaiki diri. Di sekitar bukit itu, tanahnya ternyata subur luar biasa. Tanaman tumbuh lebih cepat, sayuran melimpah, pepohonan rindang dalam waktu singkat. Burung-burung kembali bersarang. Suasana berubah seperti surga kecil yang tak sengaja ditemukan setelah luka besar. Irul dan warga membangun kebun bersama. Mereka menanam sayur, buah, dan tanaman herbal. Dulu tempat itu dianggap hutan gelap yang menakutkan. Kini jadi pusat kehidupan. Pak Rasi menatapnya sambil menggeleng pelan. Semua ini terasa seperti keajaiban. Seolah alam tahu bahwa kita yang dulu salah, kini benar-benar ingin berubah. Dan di pinggir sungai kecil yang mengalir dari mata air itu, Irul duduk bersama ibunya. Mereka membawa 2 gelas plastik dan termos kecil. "Ibu ingat waktu kita diusir?" tanya Irul sambil menatap air yang mengalir jernih. Buati tertawa kecil. "Ingat. Ibu kira kita bakal mati di hutan waktu itu." Irul tersenyum. Ternyata Allah punya rencana yang lebih besar. Dari kebencian, kita dapat rumah baru. Dari luka, kita dapat kekuatan. Buati memegang tangan anaknya erat-erat. "Kamulah rumah ibu yang sebenarnya. Dan ibu percaya, kamu ditakdirkan untuk bawa kebaikan kemanapun kamu pergi." Irul menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu lebih berharga dari semua pujian, lebih bermakna dari semua gelar. Ia tidak pernah minta dihormati. Ia tidak pernah meminta jabatan. Tapi hari itu, seluruh desa memilih untuk mengikuti langkahnya. Namun cerita Irul belum selesai. Beberapa bulan lagi, desa itu akan berdiri utuh. Tapi sebelum itu, masih ada luka-luka yang harus dijahit. Masih ada kebiasaan buruk yang harus dihapus. Masih ada jiwa-jiwa yang perlu disentuh oleh kebaikan. Dan Irul tahu, selama Allah mengizinkan, ia akan tetap berada di sana. Bukan untuk menjadi pemimpin yang diagungkan, tapi penjaga harapan yang terus menyalakan cahaya saat dunia di sekitarnya memilih untuk padam.
Hari-hari berlalu di desa Taruna Jaya yang baru. Suara palu dan gergaji menggantikan lenguhan tangis. Di tempat yang dulu penuh lumpur dan ratapan, kini tumbuh harapan sedikit demi sedikit. Rumah-rumah semi permanen mulai berdiri. Jalur air dibuat agar banjir tidak lagi membawa malapetaka. Sekolah darurat dari bambu dibangun di tengah lapangan. Namun bukan hanya bangunan yang diperbaiki. Hati manusia pun mulai berubah. Warga yang dulu suka bergosip kini lebih sibuk bekerja. Mereka yang dulu memandang rendah, kini belajar mendengar dan menghormati. Dan mereka semua tahu, perubahan ini tidak datang dari pidato atau paksaan. Tapi dari satu orang yang tak pernah membalas kebencian dengan caci maki. Irul. Setiap pagi, Irul berkeliling desa dengan kaki penuh lumpur, memeriksa pembangunan, memastikan warga yang sakit mendapatkan obat, dan membantu anak-anak belajar membaca. Harimau-harimau yang masih tersisa, terutama yang masih muda, seperti tak ingin berpisah darinya. Mereka duduk tenang di sekitar area pertanian, atau sesekali mengikuti Irul dari belakang, menjadi penjaga diam yang setia. Di tengah semua aktivitas itu, Irul tetap menjadi dirinya sendiri. Ia masih memakai baju lama yang telah dijahit ibunya berkali-kali. Ia masih tidur di tikar yang sama, masih makan dengan piring kaleng, dan menolak semua tawaran pindah ke rumah baru. Belum, Bu, katanya suatu sore saat Buati memintanya pindah ke tenda kepala desa yang lebih nyaman. Nanti, kalau semua warga sudah dapat rumah, baru kita ikut pindah. Untuk sekarang, biarkan mereka merasa aman dulu. Namun suatu malam, saat langit bersih dan bintang turun mendekat, seorang tamu tak terduga datang ke desa. Sebuah mobil tua berhenti di tepi jalan tanah. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas lusuh dan peci hitam, membawa map coklat besar. Warga yang melihatnya bingung. Pria itu tidak seperti wartawan atau relawan. Tapi wajahnya serius, matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Ia bertanya, di mana saya bisa bertemu Irul? Irul pun dipanggil. Ia datang dengan pakaian sederhana dan sandal jepit, didampingi harimau putih muda yang berjalan tenang di sampingnya. Pria itu terpana sejenak melihat pemandangan itu, tapi segera menyadarkan diri dan menjabat tangan Irul. Nama saya Arman. Saya datang dari Jakarta. Saya mewakili Yayasan Alam Nusantara dan beberapa perusahaan swasta. Kami mendengar tentangmu, Irul. Tentang bagaimana kamu menyelamatkan desa ini. Tentang harimau-harimau yang bersahabat. Dan tentang perubahan yang terjadi sejak kamu jadi pemimpin informal di sini. Irul hanya mengangguk pelan. Saya cuma bantu semampunya, Pak. Pak Arman membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Kami ingin menawarkan kerjasama. Bukan bantuan biasa. Kami ingin menjadikan kawasan ini sebagai desa konservasi harimau. Tempat edukasi, pelestarian alam, dan contoh hidup berdampingan antara manusia dan satwa. Dan kami ingin kamu yang memimpinnya. Irul menunduk. Suaranya tenang. Saya takut, saya bukan orang yang tepat. Saya cuma tahu caranya bertahan hidup. Pak Arman tersenyum. Justru itu alasannya. Dunia butuh contoh nyata, bukan teori. Dan kamu adalah bukti nyata bahwa manusia bisa lebih mulia saat dia rendah hati. Berita itu menyebar cepat. Wartawan kembali berdatangan. Tapi kali ini, warga ikut tersenyum. Mereka tidak lagi malu diliput. Mereka tidak lagi takut disebut desa tertinggal. Mereka justru bangga, karena desa kecil mereka akan menjadi pelita bagi tempat-tempat lain.
Dan semua dimulai dari satu malam, satu keputusan, satu tindakan baik yang tidak menuntut balasan. Beberapa minggu kemudian, Irul berdiri di atas panggung bambu yang dibangun untuk menyambut peresmian Desa Konservasi Tarunajaya. Di sekelilingnya, puluhan anak-anak berdiri sambil membawa bendera kecil dari daun pisang. Warga berkumpul mengenakan pakaian terbaik mereka, buatan tangan dari sisa kain-kain lama. Seorang menteri dari pusat datang, duduk berdampingan dengan Pak Arman dan para tokoh desa. Namun semua mata tetap tertuju pada Irul. Ia memegang mikrofon yang dipinjam dari relawan radio lokal. Suaranya pelan, tapi mengalir dalam. Saya nggak pernah mimpi berdiri di tempat seperti ini. Saya cuma pengen bisa bantu ibu saya makan, punya tempat tinggal yang layak, dan bisa tidur tanpa dihina. Tapi Allah kasih jalan lain. Jalan yang penuh luka, tapi ternyata di balik luka itu, ada cahaya yang lebih terang dari apapun. Ia menoleh ke anak-anak yang duduk di depan panggung. Jangan pernah takut jadi baik, meski dunia bilang kamu salah. Jangan pernah malu jadi miskin, kalau hatimu kaya akan kasih sayang. Karena Allah selalu bersama orang yang sabar. Tepuk tangan pecah. Tangis dan tawa bercampur. Burung-burung terbang di atas panggung, dan suara raungan harimau terdengar dari jauh, bukan sebagai ancaman, tapi seperti salam penutup yang agung. Malam itu, Irul duduk di atas batu besar di tepi mata air. Airnya masih jernih, masih dingin, masih setia mengalir. Harimau putih yang pertama kali ia tolong datang dari balik semak. Tapi kali ini tidak sendiri. Ada 3 anak harimau kecil yang mengikutinya. Mereka berjalan mendekat, lalu duduk tenang di sisi Irul. Tanpa suara, tanpa perlu bicara. Karena mereka tahu, pria ini bukan hanya penyelamat mereka, tapi bagian dari mereka. Penjaga alam yang tak butuh pangkat. Pahlawan yang tidak butuh nama. Dan saat angin malam berembus lembut, mata Irul terpejam pelan. Di balik luka, ia menemukan cahaya. Dan di sana, ia memilih untuk tetap tinggal.